kalian sudah menyempatkan hadir di ruangan BK siang hari ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, biar kegiatan kita hari ini berkah, bermanfaat, dan berjalan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau membantu ibu memimpin doa? Ya, silakan Gina. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati membaca doa dimulai. Terima kasih Ida sudah memimpin doa. Nah, jadi begini teman-teman, ibu mengundang kalian ke sini untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu layanan konseling kelompok itu apa? Tidak. Mau mendengar ya? Nah, konseling kelompok itu layanan di mana memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya duduk bareng begini untuk membahas dan mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Di sini setiap orang punya hak untuk bercerita, kasih masukan dan saling mendukung ya. Sebelum kita lanjut, ibu mau tanya nih, kalian datang ke ruangan ini dengan terpaksa atau sukarela? Sukarela. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ibu berharap nanti kalian bisa selalu terbuka ya di sesi kali ini. Bisa terbuka, aktif berpendapat, dan gak usah ragu untuk kasih ide atau solusi. Oh iya, tenang saja. Di sini kita memegang teguh asas kerahasiaan. Segala hal yang kita obrolin di ruangan ini mutlak rahasia kita bertujuh. Gak boleh diceritakan ke teman kelas maupun ke orang lain. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Bagus. Biar kita makin akrab dan rileks, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Dimulai dari sebelah mana? Dari yang tujuh? Sebetulnya aja enggak, cuma perkenalan, nanti ada game buat kita. Ya, nama sama kelas. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari IPS 3. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Andri dari Suryani dari IPS 4. nama saya Fitri dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Justina dari IPS 4. Kita sekelas. Perkenalkan, nama saya Siti Asia. Saya dari kelas kenapa IPA 2. Nama saya Juliani dari 11 IPA 4. Oh iya. Nah, ibu punya kertas kosong nih, ibu balikan dulu ya ke kalian. Nah, di sini tugas kalian adalah menuliskan satu kebenaran dan satu kebohongan tentang diri kalian ya. Iya, Bu. Nanti kita gantian menebak hal itu. Itu siapa gitu ya Bu ya? Iya, nanti kita gantian menebak mana yang fakta unik dan mana yang benar dan bohong. Ya, siap. Nah, contohnya itu kayak gini. Contoh kecil-kecil aja gitu ya Bu, yang kayak misalnya rambut kamu keriting, terus yang ngomongnya anakku warna biru. Nah, benar sekali seperti itu. Oh iya. Oke, bisa dimengerti? Bisa Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menuliskan. Silakan dimulai ya.
kayak gini. Kamu punya kakak nih, kalau kamu sering ketiduran kalau lagi buka buku pelajaran. Nah itu kan fakta kan. Nah kalau yang bohongnya ini gini, kayak misalnya saya selalu mencatat dengan rapi dan mengulanginya setiap malam. Kayak kamu misalnya mengulangi pelajaran tadi siang, itu kan kamu bohong ya. Oh, nah buat kebohongan itu kayak masuk akal gitu. Ngerti? Mengerti? Oh, kalau yang udah simpan aja. Nanti kita bacain masing-masing ya. Nanti teman-teman yang lainnya yang menebak. Jangan contek. Yang pasti nama aku enggak. Terus gimana? Enggak, nanti tunggu yang lain selesai ya. Sudah? Siapa nih yang mau pertama? Boleh. Aku dua ya. Ya. Aku tidak. Iya, jangan dibilangin. Terserah mau diajak yang benar-benar yang bilang, yang mau bilang bilang. Saya suka beres-beres rumah dan saya sering belajar setiap malam. Setiap malam. Bohong. Belajar banget. Karena kamu suka belajar di sekolah doang. Benar seperti itu. Benar. Oh, Apa? iya. Nih. Catatan aku lengkap dan
aku kebohongan itu jam tidur. Oh, di kamu tidurnya. Ayo selanjutnya. Saya selalu belajar tiap malam. Oh, Saya tidak mudah menangis. tapi dua-duanya kamu udah menangis. Iya, Ah, berarti fakta itu ya. Fakta. Saya tidak mudah menangis. Dua-duanya kamu itu. Kayaknya berarti bohong deh. Soalnya kamu tuh Iya. kamu tuh aja bohong ya. Ya, aku sering tiduran di bawah jam 9. Aku juga sering Oh. paham sama guru kalau ngejelasin. Ayo. Yang tidur itu yang bohong. Enggak, yang Yang itu itu yang benar. Wangi ya, aku sering tiduran aku sering tiduran kalau di bawah jam 9 dan aku juga sering bilang paham sama guru kalau misalnya lagi jelasin. Sebenarnya yang bilang paham itu benar. Soalnya dia bilang paham doang, sebenarnya nggak paham. Ya kan? Itu bohong ya. Iya. Yang sebenarnya itu aku sering tiduran, ya kan? Iya, itu bohongnya. Nah, dari kakak-kakak yang terungkap tadi, kebiasaan mana yang menurut kalian paling menghambat nilai atau prestasi kalian? Boleh Aku banget. dari catatan, soalnya aku jadi bingung nanti waktu mau ulangan atau mau ada ditanyai catatan yang mana itu aku bingung soalnya kayak aku nggak ada, aku mau baca apa gitu kok catatannya nggak ada gitu. Aku Ya, tidur juga Bu. Menghambat gak sih Bu kalau saya tidur di begadang? Iya. Tadi begadang kan, itu menghambat kalau kita lagi masuk kelas kan kalau bakal Iya. ya kurang-kurangin ya Cynthia. Ya, saya selalu tidak pernah belajar, menghambat sekali. Iya pasti. Ya, pasti banget ya. Nah, nanti di sini kita pelajari ya. Di sini kita akan mengupas semuanya. Baik, mari kita mulai. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, kita akan fokus membahas tentang kendala belajar. Coba dong kalian ceritakan ke Ibu dan teman-teman kesulitan belajar atau masalah manajemen waktu apa sih yang paling sering kalian hadapi akhir-akhir ini? Silakan, Bu. Nah, aku tadi kalau dari manajemen waktu itu aku karena aku fokus di organisasi kadang pelajaran akademik itu kurang jadi kayak pikiran aku di organisasi aja gitu sama tadi yang catatanku karena aku tuh orangnya yang bebas dan nyatet yang kayak jalan nanti juga ada di buku temen gitu bisa lihat gitu itu sih Bu, kalau dari aku. Iya. Terus selanjutnya, aku sama sih kayak kamu organisasi juga. iya. Aku sama sih ya kayak Novi karena aku juga ikut organisasi gitu. Jadi kayak itu sama. Manajemen waktunya ya kayak terlalu terus ke organisasi gitu Iya betul. Ya, selanjutnya Dewi. Aku nih Bu. Tadi kan yang pertama katanya apa kesulitan belajar ya? Iya. Karena kurangnya penjelasan dari si gurunya ini, jadi membuat kita tuh kayak nggak paham tentang tugas yang dia berikan kepada kita. Dan kalau misalnya manajemen waktunya itu kayak udah nggak paham kita jadi tunda-tunda gitu Bu, kayak misalnya tulisan nanti aja lo nggak ngerti gitu. Itu banyak banget sih teman-teman aku juga punya kayak gitu. Jadi penuh
menunda waktu mengerjakan tugas ya ya. nanti kan orang nanya itu mah malah nanti aja lah waktunya gitu ya. Sudah cukup? Ayo lanjut. Aku juga sama si bos yang menunda tugas, jadi kalau misalkan kejar deadline itu kayak numpuk gitu loh, jadi ya itu jadi problem sih buat aku. Kalau aku lebih susah mau manage waktu, soalnya ikut terapi gitu ya, ekskul juga, terus banyak sistemnya juga, jadi nulis itu banyak ketinggalan. Sama Bu. Saya teman-teman yang kosong gitu. Organisasi juga ya. Ternyata masalahnya macam-macam ya, mulai dari menunda waktu, susah fokus, gitu ya. Nah, menurut kalian apa sih sebab utama yang bikin kebiasaan-kebiasaan itu terus berulang? Aku kan aku sering dispen, terus ketinggalan juga. Harusnya kalau udah selesai dispen, aku harusnya itu langsung pinjam catatan teman supaya bisa langsung nyatet juga supaya nggak ketinggalan. Kalau aku jarang sih, jadi ketinggalan terus. Ya, selanjutnya Aku juga sama Bu, itu tuh apa namanya, kadang suka menyepelekan gitu. Harusnya kan aku cepet gitu kerjaan ininya, nggak apa ketinggalan gitu materinya, kayak misalnya materi di bahasa Indonesia, di matematika, apalagi kalau matematika kan hitung-hitungan ya. Jadi kayak kalau misalnya udah ketinggalan satu kan kita susah ya kerjanya itu, karena udahlah gampang ini mah, jadi kayak menyepelekan gitu. Apalagi kalau misalnya itu jadi gurunya kadang nggak tegas gitu ya, jadi kayak kitanya ibu coba ibu itu baik apa itu, ibu itu baik gitu. Jadi kayak apa apa kita nggak bisa nanti bakalan diajarin lagi ya, nggak bakal dimenangin. Iya, jadi kayak menyepelekan gitu sih Bu. Sedikit kebanyakan tuh kayak misalnya tuh ibu ya iya benar Bu. Kebanyakan kayak gitu Karena mikirnya nanti diselesaikan lagi nanti pas deket deadline jadi males, jadi pusing sendiri ya, jadi dan mau ngerjain yang mana duluan. udah umum banget ya ininya penyebabnya. Udah kalau orang susu kayaknya kayak gitu deh. Oke, kalian sudah mulai paham nih penyebabnya dari diri masing-masing. Nah, karena sekarang kalian sudah tahu penyebab masalahnya apa, yuk kita saling bantu teman-temannya mencari alternatif solusinya. Kira-kira cara apa yang paling efektif buat mengatasi manajemen belajar kalian ini? Ada yang punya ide untuk teman-temannya? Kalau dari aku itu sibuk kan, kalau buat anak-anak yang organisasi ini ya, kalau bisa kamu minta tolong ke teman kamu, ke teman dekat gitu ya, untuk materi apa aja yang mau ketinggalan, kalau mau fotoin, terus bikin jadwal gitu, kayak nanti reminder berapa, kalau gimana, kalau bisa sih di catatan biasa ya, di yang biasa kamu lewati gitu kan, di kaca gitu biasanya kan kamu, apalagi kalau cewek kan sering banget ngaca nih, nah di kaca itu dicatat tugas ini yang belum, tugas ini gitu. Dari roll paper juga bisa tuh, yang juga kan kita paling sering tuh bukan apa ya, jadi di situ kayak jadi reminder gitu, oh iya tugas ini aku belum selesai, materinya udah dikirim, berarti kita tinggal ngerjain ini terus ngerjain ini gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari diri ya mungkin sama kali Bu ya, supaya kita lebih ingat bahwa tugas yang kita ketinggalan itu bisa dikejar, bisa dikerjain. Kira dari sebelah sini Sama Bu. sama juga ya. Luar biasa sekali ya. Ini senang banget kalian bisa saling kasih alternatif solusi
masuk akal untuk teman-teman yang lain. Nah, dari beberapa pilihan solusi tadi, mana yang ingin kalian terapkan? Mana yang ingin kalian praktikkan dulu untuk seminggu ke depan? Yang tadi yang bilang ya harus ada catatan dulu pelajaran. Tapi paling pengen sih aku tadi yang Delia bilang Karena itu yang lain oh ini di sini ada ini guys, jadi dia lebih gampang ingat. soalnya semakin kita melihat semakin kayak pikiran kan. Iya. Terus kayak internet belok. Kita sih tiga jadi apa? Aku sendiri. Berarti kita semua sudah sepakat dan tahu langkah apa yang harus diambil. Kita jalanin komitmen perbaikan manajemen belajar ini demi kebaikan kalian sendiri ya. Iya, Bu. Siap berkomitmen semuanya? Iya, Bu. Soalnya udah capek Bu ini kerjaan-kerjaan deadline terus. Ada target. Gak terasa ya, waktu kita sudah hampir habis. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan yang seru ini, Ibu pengen dengar kesimpulan singkat atau hal berharga apa yang kalian dapatkan di sesi konseling ini. Silakan. Hal yang aku dapatkan dari konseling hari ini bahwa manajemen waktu itu bagus. Terus kita tuh nggak apa-apa ya berorganisasi, tapi tolong ingat waktunya. Terus bahwa kewajiban kita itu adalah belajar di kelas gitu. Jadi organisasi itu terus sampingan aja. Sama tadi kalau misalnya mau organisasi ada reminder buat kita nanya ke teman kita tugas apa aja yang belum selesai, terus materinya apa aja, terus bikin catatan biar kita ingat tugasnya apa aja gitu Bu kalau dari aku. Wah, keren banget. Terima kasih ya, Novia. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas keterbukaan kalian hari ini. Minggu depan di jam yang sama kita kumpul lagi di sini ya. Iya. Ya, kita akan evaluasi gimana perkembangan komitmen belajar kalian. Yuk kita tutup doa. Siapa yang mau memimpin doa lagi nih? Silakan. Sebelum kita mengakhiri konseling kelompok tadi, baiknya kita ucapkan mendalam. Terima kasih Dina. Sampai bertemu di minggu depan ya. Ya Bu.